Ya, halo Shalom. Ya, hari ini saya ingin sharekan tentang kepimpinan, yaitu seorang leaders, seorang ketua. Bagaimana ciri-ciri seorang leaders, bagaimana ciri-ciri seorang ketua yang akan memikul satu tanggung jawab, yang akan memikul satu pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. So, persoalan pertama yang selalu sering kita alami dalam kita memilih seorang pemimpin, dalam memilih seorang ketua untuk melaksanakan satu tanggung jawab yang kita berikan, kita selalu bertanya, apa ciri-ciri dia, bolehkah tidak dia lakukan, tahukah tidak dia lakukan perkara-perkara ini. Dan kadang-kala kalau kita memilih secara rambang ataupun pilih kasih, ataupun kalau kita pilih seseorang itu semadi nadai, saya kata orang Iban ya, selalu las-las dia akan mengecewakan, las dia akan menyakitkan, las satu perkara itu tidak terjadi. Dan persoalan yang kedua, kita menjadi seorang pemimpin. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita ada sebagai seorang pemimpin apabila kita dipilih menjadi seorang pemimpin, apa yang harus kita ada. Jadi dua persoalan ini saya akan sharekan untuk kita, di mana saya mengambil dalam satu buku ini, yaitu Kepemimpinan yang Berani yang ditulis oleh Bill Hybels, ya. Di mana buku ini mengajar bagaimana seseorang itu menjadi pemimpin, apa yang harus dia ada, apa ciri-ciri yang harus dia lakukan apabila dia dipilih menjadi seorang pemimpin ataupun seorang ketua ataupun seorang yang diberikan tugas tanggung jawab. Jadi poin yang pertama yang harus ada dalam seorang pemimpin, yang harus ada seorang leaders pada hari ini, dia harus dapat dipercayai. Dapat dipercayai oleh orang sekeliling dia, orang sekitar dia. Apabila kita mau memilih seseorang menjadi ketua ataupun memikulkan satu tanggung jawab dalam pelayanan di gereja ke dalam apa sekalipun pelayanan, apabila kita mau memilih dia, kita harus tahu bahwa dia dapat dipercayai, bahwa dia mampu melakukan itu. Dan apabila kita sudah dipilih menjadi seorang leaders pula, menjadi seorang ketua untuk memikul satu tanggung jawab dalam pelayanan itu pula, kita juga harus mempercayakan orang yang kita dapat lakukan hal itu. Alright. Jadi ciri-ciri yang kedua, dia harus memiliki pemikiran yang adil. Ya, apabila seseorang ingin merancangkan suatu perancangan ataupun suatu pekerjaan ataupun satu pelayanan ya dalam satu community, suatu tugas, dia harus memiliki pemikiran yang adil dan saksama, harus menerima pandangan dari orang sisi ini, harus menerima pandangan dari sisi ini. Alright. Kemudian ciri-ciri yang ketiga pula, dia harus memiliki kerendahan hati. Dia harus mengawal emosi dia harus mengawal perasaan dia harus siap sedia mengalami apapun krisis-krisis yang tantangan-tantangan yang dia akan alami ya, sebagai seorang leaders ya. Karena menjadi seorang ketua ini pekerjaan dia tidak mudah. Dia harus berada di depan dan orang-orang lain di belakang dia. Itu yang ketiga, dia harus memiliki kerendahan hati dalam segala apapun perilaku dia, apapun yang dia lakukan, yang ingin dia lakukan dalam satu pekerjaan yang sudah diberikan tanggung jawab kepada dia. Alright. Seterusnya yang keempat itu mempunyai kerelaan untuk melayani. Nah, ini sangat penting sekali menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader, dia bukan hanya sekadar mengarah ataupun dia bukan hanya sekadar memberi tugas, tapi dia juga harus merelakan diri dia untuk melayani, untuk melakukan bersama-sama, supaya lewat dari kepimpinan dia akan lahirlah kepimpinan yang baru dari orang-orang yang di bawah dia. Oke, itu menjadi suatu tugas seorang leaders. Dia harus melakukan satu pelayanan yang lebih daripada orang bawah dia. So, yang kelima, dia harus memiliki ketekunan dalam jangka masa yang lama, ketekunan dalam masa jangka yang panjang. Karena menjadi seorang ketua, menjadi seorang leaders, dia harus memiliki ketekunan. Bukan dia melakukan satu perkara itu hanya pada hari itu saja, hanya untuk event itu saja, hanya untuk masa itu saja, tapi kepimpinan dia harus konsisten sampai akhir dia. Once dia sudah dipilih menjadi ketua, dia harus konsisten sampai sehingga akhir dia. Ya, ketekunan dalam jangka masa yang panjang, bukannya hanya pada waktu itu saja. Lepas itu kita boleh lepas tangan. Oke, seterusnya yang keenam, membuktikan kepada orang sekitar kita, membuktikan kepada orang yang telah memilih kita, membuktikan kepada jemaat-jemaat gereja bahwa hidup kita tidak goyah walau dalam krisis. Itu sangat penting sekali ada dalam hidup seorang leaders. Karena orang di bawah dia, karena orang di dalam jagaan dia, ataupun orang yang bersama-sama dengan dia akan melihat
leaders itu sendiri. Kalau di leaders itu mudah goyah, kalau leaders itu jatuh, kalau leaders itu down, maka orang-orang bawah dia juga akan down, orang-orang bawah dia akan juga jatuh. Karena kata orang, you are the leaders, kamu akan menjadi terang bagi mereka di bawah. Dan mereka sedang melihat kamu dan mereka juga sedang dilatih oleh kamu sendiri melalui kepemimpinan kamu macam mana. Alright, yang ketujuh sekali, ini sangat penting, ini yang harus ada dalam seorang leaders. Dia harus berani berkorban apa sekalipun. Dalam segi masa dia, dalam segi keuangan dia, dalam segi tenaga dia. Apabila dia sudah diberikan satu tanggung jawab, dia harus sacrifice everything. Tak kisahlah dia menerima tantangan dari luar, tak kisahlah apa sekali kelemahan, dia harus menjadi tetap teguh. Dia harus membuktikan bahwa dia mampu melakukan. Itu yang sangat penting sekali. Dia sacrifice, siap sedia untuk berkorban. Oke? Bagaimana Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya? Dan kepemimpinan dia sangat fokus dia menuju kepada satu tujuan di mana Allah sudah menetapkan dalam diri dia, dan memikul tanggung jawab itu sebagai seorang pemimpin yang menjadi. Dan secara otomatis Musa itu tadi menjadi contoh bagi Yosua yang bagaimana untuk terus membawa bangsa, membawa satu pasukan atau membawa satu tim untuk bekerja, untuk meneruskan perjalanan, untuk mencapai kepada satu tujuan. Alright, jadi apabila sudah menjadi seorang leader, ada dua komponen yang sangat penting yang harus ada dalam diri seorang. Apabila sudah dipilih menjadi ketua dalam pelayanan, apabila sudah dipilih menjadi seorang yang harus mengikut tanggung jawab di dalam gerejanya ataupun di dalam masyarakat. Yang pertama sekali, dia harus memiliki komponen rohani supaya kepimpinannya itu selari dengan kehendak Allah. Itu sangat penting. Ya, harus memiliki komponen rohani supaya apa yang kita lakukan itu selari dengan kehendak Allah. Jadi yang kedua, dia harus memiliki misi dalam segala perancangan yang ingin dilakukan, ya. Dalam strategi dia, apa yang plan A, plan B, itu yang harus ada untuk seseorang yang sudah dipilih menjadi leaders, ya. Itu sangat penting, ya. So, beberapa perkara di sini tadi ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, yang pertama adalah dapat dipercayai. Yang kedua, memiliki pemikiran yang adil. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Yang keempat, mempunyai kerelaan untuk melayani. Yang kelima, keteguhan dalam jangka masa yang lama. Yang keenam, membuktikan kepada orang sekitar kita bahwa hidup kita tidak goyah walau dalam krisis. Dan yang terakhir sekali, harus berkorban. Jadi dua komponen yang sangat penting itu tadi, supaya kepemimpinan kita selari dengan kehendak Allah. Dan yang kedua, harus memiliki visi dan misi ataupun strategi dalam sebuah perancangan, dalam sebuah tanggung jawab yang sudah diberi. So, sekian saja perkongsian singkat daripada saya. Tuhan memberkati kita semua. Saya harap perkongsian saya ini memberi sedikit tips bagi kita bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang leaders, ketua di dalam pelayanan kita dalam gereja, atau bagaimana kita mau memilih seseorang untuk dijadikan sebagai ketua ataupun pemimpin di dalam suatu tanggung jawab yang kita berikan. Oke, sekian saja. Tuhan memberkati kita semua.